Oke, selamat pagi. Sampai sampai kita ketemu lagi di minggu keempat kelas Sustainable Construction Planning atau prinsip konstruksi berkelanjutan program studi Podomoro University Universitas Agung Podomoro ya, Podomoro University, di mana kita melanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu embodied energy, embodied pollution, embodied carbon gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya karbon terkandung ya, terkandung. Nah, itu sekarang kita akan membahas yang ke arah lebih spesifik gitu ya, terhadap material konstruksi yang sudah barang tentu akan ada gitu ya, yang sebagai yang kemungkinan besar itu akan dipakai, yaitu apa? Beton bertulang. Ya, istilahnya beton bertulang itu kalau di dunia konstruksi itu ibarat nasi di menu makanan orang Indonesia. Gitu ya. Orang Indonesia itu kalau misalnya katanya kan kalau nggak makan nasi itu belum makan gitu. Makanya kalau misalnya makan Indomie aja itu harus pakai nasi. Itu saya nggak habis pikir tuh why gitu loh. Ya itu why itu saya sampai sekarang nggak paham logikanya gitu ya. Nah termasuk di sini gitu ya, istilahnya beton bertulang ini udah suatu material konstruksi ya, sebuah elemen struktur yang pasti akan sangat sering dipakai gitu. Mau itu nanti struktur apa misalnya kolom baloknya itu dari baja misalnya gitu, nggak mungkin semuanya 100% baja gitu. Pasti ada sedikit sebagian elemen bangunan itu terbuat dari beton, entah itu fondasinya, entah itu platnya mungkin. Nah itu saya nggak, itu tergantung desainnya seperti apa. Cuman yang jelas adalah yang namanya beton bertulang itu ibarat kata ya nasinya di menu makanan orang Indonesia. Gitu. Misalnya kalau belum pakai beton tuh belum ngebangun Pak. Nah kasarnya mungkin seperti itu gitu ya, sebagian besar bangunan di Indonesia itu kayak begitu. Nah tujuan perkuliahan hari ini adalah diharapkan nanti dapat memenuhi proses manufacturing dan siklus hidup material konstruksi terkait, yaitu apa ini ya beton-beton ini. Jadi nanti kita akan membahas siklus hidupnya yang masing-masing dari elemen-elemen beton bertulang. Ada apa saja? Ada agregat, semen, ya, agregat itu masuk pasir dan kerikil kan, semen dan bajanya itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga nanti dari situ kita bisa melihat sumber-sumber emisi terkandung atau polusi terkandung, yang termasuk juga nanti energi terkandung yang timbul itu dari mana aja. Dan rasa-rasa nanti dari situ kita sudah bisa memikirkan bagaimana memutus rantai embodied karbonnya itu atau embodied emissionnya itu. Dari mana kita bisa putus gitu kan, atau bisa kita putus atau bisa kita minimalisir. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama tahu ya yang namanya konkrit, beton bertulang gitu ya. Reinforced konkrit itu tadi sudah katakan itu ya staple of construction material. Itu udah kayak nasinya, nasinya di menu dietnya orang Indonesia lah. Nah, pertanyaannya kalau memang sebagian besar pembangunan di dunia itu menggunakan beton bertulang, pertanyaannya kita mesti menjawab adalah apakah beton bertulang itu baik atau buruk bagi lingkungan? Nah, kita lihat dulu positif dan negatifnya ya. Positifnya apa? Positifnya beton bertulang itu dia punya thermal mass yang besar. Artinya apa? Artinya dia itu adalah sebuah material yang bisa menyerap dan menyimpan panas dari luar ya, sehingga lambat merambat ke dalam gitu. Menyebabkan apa nanti ini? Menyebabkan nggak perlu banyak-banyak pakai AC gitu. Kalau apalagi di negara-negara panas kayak kita gini. Gitu. Ini berdasarkan penelitian tahun 2017, gitu ya, di mana dinding bangunan yang menggunakan lightweight concrete gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu bisa menahan panas di luar gitu. Ya. Dan termasuk juga 2016 juga ada penelitian yang juga menyatakan hal yang sama sebenarnya. Nah, lalu yang kedua adalah positifnya adalah ini mudah dipindahkan, gitu. Easy to transport, gitu. Baik itu masih dalam bentuk mentah, dalam artian yang masih terpisah-pisah. Semennya dibawa sendiri, yang mungkin semennya dibeli
di toko sebelah gitu kan, cuma agregatnya di toko yang agak jauh dikit, pasirnya di yang lebih jauh lagi misalnya. Nah, jadi istilahnya itu mudah di transport gitu. Nah, akan lebih mudah lagi kalau misalnya nih si kontraktornya punya batching plan sendiri gitu, batching plan on site. Bisa juga kayak begitu. Nah, jadi terus atau dalam bentuk sudah bentuk pracetak, prefabricated atau pre-manufactured gitu. Jadi dalam bentuk precast gitu. Nah, itu juga sebenarnya salah satu cara tadi untuk memutus memutus dan mengurangi dampak emisi terkandung dari beton bertulang sebenarnya. Nah, tapi nonetheless ya, namanya mengurangi itu berarti kan masih ada, gitu ya. Namanya memutus, namanya hanya sekedar mengurangi itu sebenarnya masih ada. Gitu. Nah, masih adanya seberapa besar, nah itu nanti akan kita sama-sama. Nah, jeleknya adalah konkret itu adalah tadi, ya menurut penelitian tahun 2012 ya, Klein and Barcelo ini menyatakan kalau penggunaan beton bertulang itu ya sudah barang tentu menjadi kontributor besar bagi bagi meningkatnya kandungan gas rumah kaca ya, emisi gas rumah kaca di seluruh dunia gitu ya, salah satunya CO2 ini sudah barang tentu gitu. Jadi walaupun ada positif seperti itu, ternyata jeleknya seperti ini gitu. Dan yang kedua, selain tadi itu menjadi salah satu kontributor besar bagi peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, ya, material beton bertulang itu menggunakan banyak sekali bahan-bahan mentah, gitu, bahan-bahan yang istilahnya yang seger gitu ya, yang daur ulang tuh masih jarang, entah dari beton puing gitu kan dipakai lagi menjadi beton baru gitu kan, nah itu masih jarang. Mungkin kalau kalian masih ingat itu kok kenapa seperti itu Pak, ingat lagi minggu lalu sudah kita bahas apa kekuatannya nggak sebagus kalau misalnya dari bahan-bahan yang fresh, yang raw material itu walaupun mungkin ada gitu, cuman yang lebih kuat itu tapi belum ada standarnya gitu. Standar itu belum ada, belum masuk di situ gitu loh. Kayak misalnya kalau kita lihat selama ini kan kalau misalnya tes kekuatan beton gitu ya, kotakan beton gitu kan, ya kotakan beton itu kan selama ini kita praktikumnya gimana? Pakai agregat yang fresh, pakai pasir yang fresh, gitu ya, istilahnya yang dari quarry gitu kan, yang dibeli dari toko material gitu. Dan itu pun ketika kita melakukan pengujian pun, misalnya untuk beton kekuatan K350 aja misalnya, itu kan udah ada standarnya, udah ada grafiknya. Umur 7 hari harus mencapai berapa? Umur 7 hari harus mencapai berapa? Umur 14 hari berapa? Sampai ke 28 hari itu udah harus berapa MPa gitu. Itu udah ada standarnya. Nah, kalau misalnya pakai beton-beton daur ulang, ada nggak standarnya? Yang ada justru malah selama ini percobaannya itu, eksperimen itu adalah bagaimana beton-beton daur ulang itu bisa mencapai standar dari beton-beton segar, disuruh catch up, disuruh mengejar itu. Which in my opinion agak sulit sebenarnya gitu ya, walaupun memang ada beberapa percobaan yang berhasil gitu ya, cuma nggak banyak. Gitu. Nah, ya tadi akhirnya banyak juga akhirnya mempertimbangkan udahlah daripada bangunan roboh, daripada dimarahin klien dan segala macam. Nah, lalu selain itu tadi ya, selain menggunakan material-material mentah yang dalam jumlah besar gitu ya, untuk memproduksinya itu menggunakan energi yang mengkonsumsi banyak energi gitu ya. Proses pembakarannya udah sampai berapa ribu derajat, yang untuk mencapai suhu setinggi itu kan ya nggak mungkin dong cuma pakai kipas sate gitu ya, pakai kipas sate terus pakai arang kan nggak mungkin gitu loh ya. Untuk mengeringkan seleri, yang mengeringkan sebuah lumpur menjadi lumpur seleri ya, yang menjadi sebuah serbuk, itu nggak mungkin cuma pakai arang dan kipas sate. Itu pasti butuh kipas sate yang banyak dan arang yang banyak, istilahnya butuh energi yang sangat-sangat besar. Nanti akan kita lihat sama-sama di situ. Ya. Lalu yang terakhir, limbahnya sangat banyak. Nah, kita satu-satu ya, per elemen kita lihat. Jadi nanti kita akan bahas sama kuliah ini
Kita bahas satu-satu per elemen dari beton. Yang pertama agregat, nanti habis itu semennya ya, lalu terakhir bajanya. Oke, ya. Agregat itu seperti yang kita ketahui yaitu ada dua cara gitu bisa diperoleh. Ada yang secara alamiah aja, gitu ya, natural curing gitu kan, kayak apa namanya batu kali gitu kan. Nah itu kan batu kali itu istilah tinggal nyomot gitu, istilah tinggal serok, tinggal nyomot, udah bawa gitu kan. Nah, atau yang manufacture, ya, yang didapatkan dari apa? Dari memecah bedrock, gitu. Jadi gali batuan-batuan dalam gitu kan, lalu dipecah gitu ya, dengan pakai ada rock grindernya gitu, ada geringganya gitu ya, kayak giling kopi aja gimana sih gitu kan. Nah, tapi bukan kopi yang digiling, tapi yang digiling apa ya? Batu, bedrock, gitu ya, batuan-batuan dasar yang ada jauh di dalam permukaan bumi atau di gunung gitu. Nah, sehingga dari yang kita lihat yang manufactured ini ada namanya batu pecah gitu ya, istilahnya kalau di toko material itu ada batu pecah. Yang batu pecah itu kan bentuknya juga ukuran bisa macam-macam, kan? Cuma ini batu pecah ini yang menjadi primadona, laku banget. Kenapa coba? Karena satu sudah jelas sekarang dari bedrock keras, kuat, kan? Tapi yang terpenting, properties yang terpenting apa? Mereka itu bersudut, bersudut sehingga gampang nyatunya. Gitu, gampang sudut kohesi tinggi itu jadi gampang nyatu, gampang padat. Begitu dipadatin ya udah akan istilahnya sudut-sudut itu akan menyatu sehingga lebih padat mereka. Termasuk yang pasirnya juga, gitu ya. Pasir pun juga pada dasarnya kan juga batu yang sangat halus ya. Cuma kalau dilihat dalam mikroskop itu pasirnya hasil manufacturing ini juga sama. Sudut-sudutnya itu sangat bersudut, jadi sangat gampang mengisi celah-celah dari batuan yang sudah padat gitu ya. Dari batuan-batuan agregat yang sudah padat itu masih ada celah, diisinya lebih gampang lagi dengan pasir manufacturing ini. Jadi makanya ini misalnya proses manufacturingnya itu ya agregat hasil manufacturing yang manufactured ini sangat laku, sangat kuat karena memang materialnya sangat bagus. Nah, sedangkan kalau misalnya yang ada ya dari alam gitu ya, yang alami kayak batu kali gitu kan, pernah lihat kan kalian kalau misalnya jalan-jalan gitu ke mana, ke naik gunung gitu kan, ke puncak atau ke daerah-daerah Batu Malang misalnya kayak begitu, yang ada sungai-sungai yang di gunung gitu, lihat nggak tuh batu-batu kali itu segede-gede apa? Ada boulder gitu, ada boulder gede-gede gitu kan, bentuknya gimana bentuknya tuh? Bulat, mulus gitu kan istilahnya, nggak ada sudut itu sedikit sekali gitu kan. Ya itu yang gedenya seperti itu, yang kecil-kecilnya juga akan sama gitu, bulat-bulat gitu kan, bulat-bulat kecil-kecil, halus gitu kan, enak buat dipegang. Tapi kalau misalnya buat konstruksi, nah ini jadi masalah gitu. Istilahnya kayak kalian mencoba menumpuk bola-bola gitu ya, menumpuk bola-bola tenis menjadi sebuah piramida misalnya, itu kebayang nggak susahnya kayak gimana? Kalian bikin piramida kecil dari Lego gitu ya, pakai Lego yang bentuknya kotak-kotak banyak sudut dengan pakai bola tenis atau bola golf gitu untuk jadi piramida gitu. Gampangan mana? Kuatan mana? Gitu. Bayangkannya seperti itu coba ya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam produksi agregat gitu ya. Nah, syarat-syaratnya sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya. Nah, nanti sebelum kita bahas produksinya gitu ya. Yang namanya pasir, gravel atau batu itu ya jumlahnya harus dalam bentuk jumlah besar gitu ya. Selain tersedia dalam jumlah besar gitu ya, quarry-nya itu udah quarry yang harusnya bagus gitu kan. Nah, ingat deh, yang namanya quarry atau tambang batu itu suatu saat bisa habis. Suatu saat itu bisa kering, bisa depleted, bisa habis gitu. Ya istilahnya udah gali, lama-lama batu kerasnya habis, batu-batu yang bagus, yang speknya itu cocok untuk konstruksi, habis. Gitu, ya. Jadi nggak melulu bisa digali habis semua, nggak bisa. Namanya batu itu sumber daya, apalagi agregat untuk konstruksi itu sumber daya yang tidak terbarukan. Selain itu,
Ya, selain tadi kita mesti mempertimbangkan kuantitas dan tadi kualitasnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memindahkan dari quarry ke manufacturing plant? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Kalau misalnya aksesnya sulit, ya lagi-lagi akan menimbulkan masalah lagi di situ. Misalnya kalau jauh gitu jaraknya, ya, apa yang terjadi? Solarnya yang dipakai banyak, solar yang dibakar di mesin truknya banyak, dan lagi-lagi akan menimbulkan masalah emisi karbon. Nah, sekarang bukan karbon dioksida lagi, karbon monoksida gitu. Istilahnya kan yang lebih berbahaya lagi, malah beracun. Gitu. Itu apa? Kalau misalnya bawanya kelamaan, ada waktu yang terbuang, ada limbah enggak, limbah non fisik gitu kan. Nah, oke. Yang namanya agregat produksi itu di syarat keduanya adalah yang namanya tambang gitu ya. Itu kan ada kayak site-nya di situ. Itu harus cukup besar ya. Untuk apa ya? Untuk selain tadi menambang, juga harus ada proses, juga harus ada alat-alat pemrosesannya. Gitu. Nah, ya. Lalu syarat ketiganya adalah yang namanya deposit atau quarry ini gitu ya. Ini sudah menjadi masalah juga nih. Misalnya suatu permintaan yang agak sulit gitu ya. Ya, yang namanya tambang itu sudah barang tentu pasti akan menimbulkan dampak. Nah, tinggal pertanyaannya adalah di sini nih, ada kata-kata ini. Ada kata-kata ini sebenarnya. Perhatikan di sini ya. Ada kata unacceptable impacts. Nah, kalau ada kata unacceptable impacts berarti ada apa? Di balik itu ada apa? Ada acceptable impacts dong, Pak. Berarti iya, gitu ya. Yang namanya dampak itu pasti akan ada. Tinggal pertanyaannya apakah itu acceptable atau unacceptable di situ. Bagaimana kita menilainya gitu kan? Dampak mana yang bisa kita tolerir, yang bisa diterima, atau yang bisa di acceptable, mana enggak. Makanya biasanya dalam ketika mau apa namanya, ada orang gitu mau bikin usaha tambang quarry gitu, quarry batu atau apa, ada izin usahanya gitu kan, izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan itu ada syaratnya apa, syarat lingkungannya apa, harus bikin AMDAL. Nah, itu AMDAL itu salah satu dokumen AMDAL kita analisis mengenai dampak lingkungan kan. Itu udah dokumen resmi ya yang disyaratkan oleh negara lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu yang nanti digunakan untuk menilai, untuk mengidentifikasi, ya, menganalisis, lalu merespon dampak-dampak lingkungan operasional, pembangunan operasional quarry itu. Nah, tadi makanya yang namanya proses ekstraksi dan processing itu ya, site-nya itu harus memiliki izin yang sah, gitu. Harus punya legalitas, gitu. Itu sudah saya bahas itu tadi. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, nih, ini setelah ditambang di sini, gitu, ini tambang di sini, ya, nah, akan dibawa ke sini ada jam. Nah, ini stockpile nih disimpan di sini nih, gitu, ya kan, disimpan di sini. Terus dari sini ya, ini juga stockpile di sini, ada stockpile lagi di sini. Nah, dari sini dibawa ke sini nih, ya, untuk apa? Untuk dipecah, gitu, dipecah dan disaring gitu. Jadi kan ketika batu masuk ke crusher-nya gitu kan, itu kan ada saringan-saringan banyak tuh, kayak apa sih, kayak shift analisis lah ya. Ini kita lagi shift analisis gimana. Nah, seperti itu tuh, dipecah nanti akan kelihatan tuh mana yang masuk ke lolos saringan nomor 4. Nah, ini agregat apa, berapa ukurannya. Ada yang pen, nah ini pen itu ukurannya apa, ya 200 dan mana. Nah, itu ada semua di sini. Gitu. Nah, ini crusher yang pertama yang akan menghasilkan agregat kasar. Nah, ini ya, nomor 3 itu secondary crusher yang akan menghasilkan apa? Menghasilkan agregat halus alias pasir. Nah, kalau kalian melihat ini, pertanyaan apa yang kalian timbul? Pertanyaan apa yang akan timbul ketika melihat operasional seperti ini? Kira-kira untuk mengoperasikan ini, ya, crusher di sini, conveyor belt, ini butuh berapa megawatt coba listriknya?
ya. Terus debu-debunya gitu kan dari sini gitu ya, kan banyak sekali debu-debunya. Itu aja kita udah bisa melihat ada dua masalah di situ, ya. Dia pakai energi seberapa gede dan dari mana listriknya gitu kan. Kalau lagi dari PLTU ya udah wassalam lah, gitu kan. Nah, atau kedua, polusinya gimana? Nah, terus pencemaran yang terjadi di sini nih, misalnya di sini kan ada kayak ini kayaknya air nih ya, ini kayak ada kayak mata air di sini. Itu gimana kalau tercemar? Kalau ada mata air tercemar di sini, di sekitarnya itu kan pasti air, namanya air ya, namanya jaringan mata air gitu ya. Nanti ada jaringannya tuh di bawahnya tuh, di bawah tanahnya tuh. Itu gimana dampaknya? Nah, itu harus dianalisis juga. Kalau misalnya ada pembukaan lahan itu menimbulkan potensi kerusakan pada sumber-sumber mata air, itu biasanya nggak boleh ngebangun tambang di situ. Biasanya ya, biasanya. Saya tekankan di biasanya. Nah, lalu bagaimana transportasinya? Ya, kalau misalnya mungkin zaman Mesir kuno gitu ya. Nah, itu bawanya pakai tangan gitu, pakai bahan bakar ya, bahan bakar roti gandum. Ini dari komik Asterix aja di situ. Nah, sedangkan kalau misalnya zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang orang-orangnya makin bawaan batunya disuruhnya makin banyak gitu kan, nah, udah bawanya pakai truk. Biaya transportasi aja itu biasanya sudah makan 13% dari keseluruhan biaya produksi untuk agregatnya. Nah, bisa 13 biaya transportasi 13% itu ya pada akhirnya akan menjadi apa ya, lagi-lagi menjadi solar akan sehingga menjadi emisi gas karbon dioksida-nya. Jadi sebenarnya bisa dikuantifikasikan. Ya. Nah, sehingga dampak potensialnya apa adalah potensial terhadap ini nih, quarry ini, produksi agregat. Satu ya, lanskapnya yang tadinya misalnya padang rumput yang hijau, hutan yang hijau, gitu kan, tahu-tahu jadi terkoyak gitu kan, tergerwak kan istilahnya gitu kan. Nah, jadi seperti tandus seperti itu, tandus jadi nggak enak banget dilihatnya. Gitu. Selain itu juga, nah kebisingan dan debu ini udah parang pasti ada gitu kan. Nah, ada beberapa quarry yang menggunakan penggalian itu nggak pakai ekskavator, tapi pakai bahan peledak, pakai dinamit. Gitu. Mungkin kalau batunya keras banget gitu kan, nggak bisa pakai jackhammer pun nggak akan kuat gitu, ya udah pakai bahan peledak, pakai dinamit gitu. Nah, ini pun juga akan menimbulkan masalah gitu kan, lagi-lagi berisik gitu kan, noise, limbah kebisingan, limbah debu, kan? Lalu ada polusi dari vibrasi yang kemungkinan besar akan merusak apabila ada bangunan-bangunan di sekitarnya. Lagi-lagi akan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang terpenting ya itu apa dampaknya terhadap badan air yang ada di sekitar situ, pencemaran entah air tanah, air permukaan, atau mungkin ada bahan-bahan limbah produksi gitu, limbah-limbah produksi si agregat itu yang masuk merasap ke dalam tanah, mencemari air dalam tanah. Nah, kita nggak tahu di situ. Yang bisa jadi ada. Nah, sehingga biasanya itu dipakailah. Salah satu caranya tadi kita menggunakan bahan-bahan gitu ya yang mungkin di produksi lain itu menjadi limbah, tapi bisa dijadikan kayak bahan baru lah gitu. Untuk apa sih tujuannya kita mengadakan material-material yang recycling ini gitu ya, menggunakan kembali bahan-bahan yang sebenarnya diproduksi menjadi limbah, tapi menjadi agregat utama gitu bagi sebuah beton gitu kan, bagi struktur beton, untuk tadi mengurangi aktivitas penggalian ekstraksi bahan-bahan mentah sebenarnya. Nah, ini contoh aja sebenarnya. Jadi sebenarnya ada banyak gitu ya, ada banyak cara gitu ya mengurangi kebutuhan ya, mengurangi permintaan dari agregat-agregat yang dihasilkan dari quarry ya, dari alam. Ini yang pernah saya teliti waktu itu pakai steel slag di sini ya. Apa sih slag itu? Nah, jadi slag itu dari produksi baja gitu ya. Kalau kalian main-main ke Krakatau Steel di Banten situ ya, misalnya pengen main ke Carita, misalnya Pantai Carita, gitu kan, mampirlah ke Krakatau Steel gitu misalnya. Ngapain Pak? Ya iseng aja gitu, main gitu kan, ngopi. Nah, kalian nanti akan ketemu yang namanya ada satu kayak semacam stocking pile, itu isinya kayak ada batu-batu. Nah, itu bukan batu
dari pertambangan. Itu mineral slag ini sebenarnya adalah mineral batu yang tercipta, yang terbentuk dari apa? Dari ketika melumerkan, mencairkan besi-besi scrap atau besi-besi, biji-biji besi gitu kan. Nah, itu ada kayak kerak-keraknya, kerak-kerak di tanurnya itu nanti akan saya jelaskan di slide belakang gitu ya. Ada kerak-kerak besinya itu jadi batu di situ, jadi mineral. Nah, itu dikerok gitu ya dari apa? Dari tanurnya, dari tanur itu yang kayak apa, mangkok besar sekali terbuat dari baja yang isinya tuh besi leleh gitu kan, tempat Terminator T-1000 mati di situ kan, kayak jempol gitu, jempol. Nah jempol gitu. Nah, itu tuh di situ tuh. Itu kuburannya si Terminator di situ, kuburannya T-1000 di situ tuh. T800, sorry salah saya. Ya, itu. Nah, itu dari situ tuh, dari steel slag itu. Nah, ada steel slag itu. Nah, itu steel slag itu bisa diambil ya untuk menjadi agregat. Sebenarnya udah pernah dipakai untuk high performance road gitu ya. Udah pernah dipakai di beberapa proyek ya untuk jalan-jalan yang butuh performa tinggi. Salah satunya kalau nggak salah pernah saya baca pernah dipakai untuk agregat jalan, ya, jalan aspal untuk sirkuit balapan gitu. Ya. Nah, itu steel slag dipakai di situ. Begitu pernah saya teliti untuk coba dimasukin untuk standar jalan nasional kalau nggak salah dari itu. Nggak masuk, terlalu keras, nggak bisa. Gitu, ya. Tapi nggak sempat dipublikasikan waktu itu. Ya, itu salah satunya gitu. Ya, jadi steel slag ya istilahnya dalam bentuk, pokoknya kalau bentuknya itu padat ya, padat bersudut kayak batu, walaupun bukan batu, itu mungkin bisa menjadi bahan pengganti agregat. Nah, contoh berikutnya ini ya, gelas gitu ya, dari pecahan-pecahan gelas. Kita saya pernah lihat ada sampel percobaan gitu ya, kayaknya apa namanya, ini mahasiswanya saya pernah lihat gitu di lab gitu ya, bukan lab kita ya, bukan lab kita, cuman di lab kampus lain gitu, ada sampel silinder gitu ya, silinder beton yang udah pecah kebelah gitu. Tapi begitu kebelah saya melihat kok ada beling-beling gitu, ada beling botol gitu kan. Botolnya kayak saya kenal nih, kayak botol apa? Botol cap orang tua nih, atau botol cap tikus nih kayaknya nih gitu kan. Atau botol topi merah gitu kan. Kayaknya mungkin bete gitu kan ngelihat teman-teman di kos-kosannya pada buang botol sembarangan. Itulah gue pakai aja deh ya bang, percobaan jadi skripsi gitu kan. Genius gitu kan. Nah, tapi waktu itu dia bikin betonnya dengan menggunakan limbah botol itu, botol kaca itu nggak dipecah dulu gitu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin kayaknya ada kendala deh, saya nggak tahu jelas ceritanya gimana. Cuman yang jelas saya melihat sampel apa betonnya itu begitu sudah pecah terbelah gitu, botol-botol itu masih utuh gitu ya, masih dalam bentuk kayak botol-botol kaca gitu, nggak pecah seperti ini. Gitu. Tapi bisa jadi bahan pertimbangan gitu kan, kalau misalnya mungkin mau coba dipakai lah gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya contoh berikutnya nih plastik gitu misalnya kan. Nah, ini plastik ini apalagi zaman pandemi ini kita sumber plastik itu makin banyak, limbah-limbah plastik itu makin banyak, makin bertambah. Dari mana? Masker, ya kan? Masker kan terbuat dari plastik, kita ada bahan plastiknya. Gitu. Begitu pernah kita singgung gitu tahun lalu, cuman nggak ada mahasiswa yang mau melakukan percobaan ini gitu, sayangnya di situ. Ya, dari limbah plastik dari masker, kan? Untuk ngetes, Pak, kan itu kan dari kain, Pak, gimana caranya supaya bisa jadi agregat? Ya agregatnya agregat halus dong, jadi kayak pasir kan bisa di situ. Nah, atau enggak dibuat dari botol bekas gitu kan. Banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan. Ya limbah-limbah plastik itu kan dari plastik kresek gitu kan. Orang-orang di zaman pandemi ini makin sering pesan GoFood gitu kan, pesan GrabFood, pesan antar makan online gitu kan. Itu kan pakai apa bawanya? Pakai plastik. Saya ngeliat banget gitu ya. Saya ingat banget gitu orang-orang ketika di masa pandemi itu mungkin jadi agak malas masak atau jadi makin sering jajan gitu kan, tapi nggak mau keluar rumah dan nggak bisa keluar rumah gitu kan. Pesan lah dari GrabFood atau GoFood gitu kan. Plastik keluar masuk, belum lagi kalau misalnya jual beli online, plastik dari apa? Styrofoam pembungkusnya itu udah banyak sekali.
Kalau misalnya mungkin ada yang melakukan penelitian gitu kan, peningkatan jumlah limbah plastik di Indonesia gitu kan, terutama di Jakarta aja, di Jakarta selama masa pandemi ini, feeling saya ya, itu udah meningkat. Itu menjadi masalah lagi di situ. Lalu bisa juga dari tadi limbah-limbah beton yang tidak terpakai. Kan sering banget tadi beton-beton itu ketika dari konstruksi gitu kan, mungkin ada yang udah nggak kepake gitu, karena mungkin entah udah pecah gitu kan, atau nggak di reject gitu kan, yang nggak bisa dipakai. Nah itu bisa dipakai lagi untuk menjadi agregat gitu. Nah tadi, tapi balik lagi ke pertanyaan awalnya, apakah ini semua secara mutu bisa memenuhi spesifikasi standar? Nah, itu yang sebenarnya lagi sering dikaji di situ. Ya, tahun lalu kan ada 2 mahasiswa 2017 yang bikin skripsinya itu membuat beton ya, agregat halusnya dari dari limbah kerang. Ada juga kayak begitu, macam-macam. Ini semua tergantung kreativitas kalian sebenarnya, kreativitas kita sebagai manusia, sebagai engineer gitu kan, untuk tadi mencari bahan-bahan pengganti agregat supaya kita nggak terlalu sering, nggak terlalu tergantung sama proses produksi agregat yang tadi sudah jelas kita lihat menimbulkan banyak dampak lingkungan. Nah, ya, selain dampaknya juga ada dampak-dampak sosialnya, gitu. Ya, ada dampak-dampak pembangunan pun juga memberikan dampak di situ. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab terhadap sosialnya seperti apa ya? Kalau misalnya ada kerusakan lingkungan gitu, ada pencemaran, nah itu menjadi tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial bagi yang punya tambangnya, yang punya plantnya, pabrik agregatnya, pabrik batu dan pasirnya itu. Kenapa ya? Karena tadi semua masalah-masalah polusi tadi itu akan menimbulkan dampak lingkungan, juga ada dampak-dampak kesehatan. Biasanya ini akan dikeluarkan dalam bentuk di CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, oke, saya tanyakan sebelum kita lanjut ke semen and mortar. Ada? Lanjut dulu. Ya, ini ada dari YouTube, ya, dari King Khalid University. Di sini kita lihat bagaimana proses pembuatan semen di situ ya, dari batu kapur ya, L-line gitu ya, dipecah. Di sini ada primary crusher-nya, di sini kita lihat. Ya. Lalu dipecah lagi, dihaluskan kembali di secondary crusher sehingga jadi lebih halus. Ya. Oke. Nah, di sini baru tuh dicampur dengan biji besi, pasir, dan lempung. Nah, itu semua tuh ya dicampur dengan air menjadi menjadi lumpur slurry. Nah, di mana lumpur slurry ini lagi-lagi akan digiling lagi gitu. Nah, sampai menjadi halus sekali gitu kan. Misalnya jadi lumpur yang halus. Lumpur slurry ini yang hasil tadi campuran kapur, biji besi, apalagi tadi itu pasir dan lempung gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah berikutnya di sini nih. Slurry tadi itu kemudian dibakar, dikeringkan. Kenapa kok harus dibakar, Pak? Karena proses pembakaran ini istilahnya, kalau misalnya di kimia itu disuntik oksigen ya, dalam arti berarti kan disuntik oksigen itu artinya apa? Dibakar, ya, dibakar dalam suhu tinggi. Untuk apa? Untuk menimbulkan reaksi kimia untuk menyatukan beberapa unsur-unsur tadi, unsur-unsur dari batu kapur dan biji besi, pasir, ya, untuk menimbulkan untuk menghasilkan kalau nggak salah kalsium silikat gitu, kristal-kristal silikat baru yang nantinya begitu kena air dia akan bereaksi mengeras gitu. Nah, proses pembakaran itulah yang menjadi problematik di sini. Kenapa ya? Karena tadi itu proses pembakaran tadi itu menggunakan apa? Lagi-lagi bahan bakar fosil, entah itu batu bara, entah itu minyak bumi gitu kan, minyak tanah gitu kan, itu lagi-lagi. Untuk mencapai suhu segitu tuh nggak mungkin pakai arang gitu loh, kalau iklan mengaringkan. Ya, saya lanjut dulu deh. Nih, ya tadi secara videonya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini nih, ya kalau secara diagramnya seperti inilah gambaran sederhananya gitu kan. Dari
ketika proses persiapannya saja, ya, gitu. Untuk menghancurkannya itu butuh energi di situ. Ya, lagi-lagi energi. Energi dari mana ya? Listrik, gitu. Listriknya dari mana? PLTU, lagi-lagi. Ini udah menimbulkan masalah CO2 lagi, di situ ada. Gitu. Ya kan? Nah, lalu masuk ke production of clinker yang tadi slurry-nya itu. Ada grinding, dipecah, pakai energi lagi. Drying and mixing, preheating, burning, itu lagi-lagi pakai energi lagi, berjelas di situ. Apalagi membakarnya ini, ya, membakar ini nggak hanya CO2, ada polutan-polutan lain, gitu. Ya, ada polutan-polutan lain yang menimbulkan masalah lingkungan di situ. Nah, lalu hasil dari produksi ini masuk ke sini ya, penambahan gypsum, ya kan? Itu lagi-lagi akan memakan energi lagi di situ. Sudah jelas dalam setiap proses, dari keseluruhan semua proses ini pasti bukan energi. Nah, energinya itu makin besar, makin intens ketika di tahap kedua sini. Di situ. Ya. Nih, kalau kita lihat nih ya, ada istilahnya CO2 emission factor in production. Artinya apa? Setiap untuk pembuatan coarse agregat-agregat kasar, ya, itu setiap tonnya akan menghasilkan setiap tonnya itu produksi itu akan menghasilkan 0,0459 CO2 ton. Kita akan menghasilkan emisi CO2 sebesar 0,0459. Kecil banget Pak gitu. Iya kecil. Gitu. Cuman kalau misalnya kita kalikan faktornya itu dari volume pekerjaannya untuk pembuatan coarse agregat untuk beton untuk bangunan tinggi gitu kan, untuk material-material ini dipakai untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Nah, nanti itu ada saya jelaskan di belakangan tuh, ya. Jangankan bangunan tinggi lah gitu kan, rumah-rumah aja, rumah-rumah tipe 36 gitu kan. Nah, ini semua ada faktor-faktor emisinya gitu. Untuk setiap aktivitas ini ya, transportasi, batching atau pembuatan gitu kan, itu akan menghasilkan sekian ya emisi faktor ton. Ya. Emisi faktor itu dalam unit ton CO2 gitu. Akan menghasilkan sekian kilogram gas CO2 ke atmosfer. Ya, jadi carbon footprint gitu ya istilahnya ya. Carbon footprint dari produksi semen itu apa? Ada yang direct, ada yang indirect gitu. Ya, kalau yang direct itu jelas yang tadi itu dari proses tadi pembakaran pembakaran selurinya gitu kan, pengeringan selurinya gitu, ada clinker dan segala macam gitu, itu jelas aja dari footprint. Nah, kalau misal indirect footprint gitu ya, emisi-emisi yang dari keseluruhan siklus hidupnya gitu ya, termasuk tadi untuk proses recycling dan penyimpanannya gitu kan, termasuk tadi juga ini seharusnya ada sini listriknya juga masuk di sini harusnya nih, gitu, energi listriknya gitu ya, untuk memutar conveyor belt-nya gitu kan, untuk mentransportasikan bahan mentah menggunakan conveyor belt untuk menghancurkan. Nah, itu semua kan menggunakan energi listrik gitu ya. Nah, itu listrik itu kalau misalnya dari sumber-sumber kayak PLTU itu akan menghasilkan indirect footprint, itu karbon emisi yang tidak langsung di situ. Oke. Kalau ada embodied carbon dan operational carbon sudah kita bahas di minggu lalu di situ ya. Nah, ini life cycle-nya from cradle to grave ini dari buayan ke kuburan gitu kan, seperti apa sih? Nah, ini kita di sini ya, dari ini sekedar summarizing aja gitu kan. Nah, dari pembuatan ini raw material ini dari pembuatan raw material ini life cycle semuanya. Clinker production gitu di situ. Nah, di sini kita bisa menggunakan ada energy recovery, pakai alternative fuels gitu kan, untuk produksi-produksinya di situ. Nah, ketika membuat semen production gitu kita bisa pakai recycling gitu, recycling material di situ. Nah, lalu untuk concrete production-nya, pembuatan betonnya gitu ya, yang sudah dicampur sama agregat gitu kan. Ini kita bisa menggunakan agregat yang di recycle di situ. Nah, yang namanya emisi terkandung dari
dari beton bertulang itu bisa misalnya bisa ditekan gitu ya. As long as apa? Dengan cara apa sederhananya? Jangan ada demand baru. Jangan ada permintaan-permintaan baru gitu. Karena begitu ada permintaan-permintaan yang baru gitu, istilahnya gitu ya, ada demand meningkat, secara otomatis akan apa istilahnya produsen-produsen itu akan meningkatkan aktivitas produksinya. Begitu aktivitas produksi meningkat, polusi dan emisi-emisi terkandungnya juga otomatis akan meningkat di situ. Nah, maka dari itu bisa diputus itu semua dengan meningkatkan durability, ketahanan bangunannya. Kan? Kayak misalnya di rumah kita masing-masing lah gitu kan. Kalau misalnya rumahnya bagus, awet, itu istilahnya nggak setahun sekali itu kita mesti beli semen untuk nambel retak di dinding. Kalau misalnya rumahnya jelek gimana sih? Tahu-tahu dinding udah retak gitu. Mungkin retak kan cuma retak rambut, retak halus, cuman perlu di semen ulang gitu. Nah, untuk beli semen itu kan ketika kita beli semen dari toko material gitu kan, itu sudah menimbulkan demand gitu loh. Menimbulkan permintaan sehingga apa? Produsen-produsen ya, pemilik pabrik semen itu akhirnya akan melakukan produksi lagi, ngambil bahan mentah lagi, menimbulkan polusi-polusi lagi. Nah, itu istilahnya akan menjadi siklus hidup yang lingkaran setan di situ. Jadi singkat kata sebenarnya gitu ya, walaupun kita belum nyampe ke akhir video ini gitu ya, saya tekankan di sini aja, salah satu caranya adalah tadi menurunkan demand, menurunkan permintaan akan produk-produk yang nggak ramah lingkungan ini. Gitu. Nih, ya. Nah, caranya adalah ya detailnya adalah nih menggunakan material-material pengganti semen yang sifatnya mirip semen, ya, tapi bukan semen, gitu, ya. Ini banyak gitu ya, kayak apa sebenarnya dari grouting misalnya kayak itu contohnya gitu kan, dari entah itu bahan-bahan polimer gitu, itu bisa seperti itu, ya. Semen itu apa sih sifatnya? Sifatnya kan semen itu dia itu mengikat kayak lem dan keras. Nah, kalau misalnya kita bisa menemukan material yang sifat yang singgangganya seperti itu, ya, yang bisa mengikat agregat-agregat kasar dan halus dan bersifat seperti agregat halus gitu, seperti agregat seperti batu, nah itu akan menjadi luar biasa gitu. Ya. Tapi tentu material baru ini juga harus bersumber dari harus disumberkan gitu istilahnya, diperoleh dengan cara-cara yang ramah lingkungan juga gitu. Misalnya jangan sampai ganti semen A ke ganti semen B, tapi apa namanya material penggantinya juga lagi-lagi problematik gitu istilahnya. Ya, nah pembuatan bahan pengikat yang alternatif gitu. Ya, penggunaan concrete mix design yang tadi apa memperkecil yang menurunkan kadar semen di situ. Ya, atau menggunakan konkret puing-puing dalam beton baru gitu kan. Nah, mau memperpanjang ketahanan ya umur bangunan gitu kan. Atau rehabilitasi. Jadi instead of ada bangunan lama nih ya, daripada kita hancurkan semua lalu kita bongkar habis terus kita bangun baru, nah itu akan memakan sumber daya banyak sekali gitu. Ya, makan semen lagi, menghabiskan energi lagi dan seterusnya. Oke. Oke. Sampai sini untuk beton ada tanyakan? Untuk semen ada tanyakan? Ada. Nah, sekarang kita bahas baja. Nih. Ini penelitian tahun 2012 dan tahun 2016 gitu ya. Di tahun 2011 gitu ya, produksi baja di seluruh dunia itu mencapai 1.518 metrik ton, di mana lebih dari setengahnya itu dipakai di konstruksi. Ya, jadi istilahnya sudah jelas itu di tahun 2011 saja industri yang kita pelajari, yang kita lagi dalami ini itu memakan besi banyak banget gitu ya. Istilahnya bisa berapa tuh itu? Sekitar 750-an metrik ton itu dimakan untuk konstruksi sendiri. Nah,
bagaimana sih istilahnya life cycle-nya gitu ya, life cycle-nya dari apa? Dari baja ini gitu. Ini saya dapat dari ASCI gitu ya. Steel Construction Industry kalau nggak salah, atau Society of Construction Industry gitu. American ASCI, saya lupa itu apa itu singkatannya. Saya lupa ASCI ya. Ya, kalau pertimbangan dari gate to gate gitu ya, dari electric arc furnace ya, dari tanurnya di sini ya, tanur elektriknya gitu kan, lalu dicor gitu kan, dicetak menjadi apa? Menjadi besi profil gitu ya. Ini ada besi profil, di sini ada section rolling istilahnya, jadi besi I gitu, baja H atau baja C gitu, baja kanal. Nah itu apa namanya, cara kita melihatnya siklus hidup gate to gate. Ini hanya di pabrik aja. Yang menurut saya pribadi ini belum bisa kita pakai untuk pertimbangan menganalisis emisi terkandung dari struktur baja secara keseluruhan gitu ya. Kita bisa melihat ke struktur minimal dari ketika jadi di electric furnace ini, lalu dicor, dibentuk yang menjadi baja profil, difabrikasi, ya kan, lalu dikonstruksi, ya, sehingga operasional ini semua, ya. Nah, ini yang namanya cradle to structure dari ini tadi, dari electric furnace. Nah, dari building operation itu, kalau misalnya ada besi-besi sisa, gitu ya, ini bisa nih dari hasil konstruksi ini bisa didaur ulang menjadi besi scrap, besi sisa, besi bekas di situ, tulang-tulangan yang nggak kepake itu kan dijual lagi bisa. Nah itu harganya mahal. Jadi makanya kalau kalian lihat di konstruksi gitu ya, kalau ada besi-besi sisa hasil motong-motong yang kepake, itu pasti umurnya nggak akan lama. Tahu-tahu jangankan sampai besok gitu, 2 jam kemudian itu udah hilang. Gitu. 2 jam kemudian itu udah dijual lagi. Entah sama siapa. Misalnya sih ya nggak masalah gitu kan. Selama itu dipakai lagi untuk apa ya? Untuk scrap. Gitu. Untuk membuat lagi di situ. Cuman yang lagi-lagi di sini. Ya, oke. Ya, ini yang cradle to cradle di situ. Nah, cuman yang mau saya tekankan di sini adalah di sini mau istilahnya gitu ya, dalam proses produksi besi besi struktural gitu ya, baja struktural. Mau itu dari bahan mentah seperti biji besi gitu ya, atau dari recycled di sini ya, recycled steel di situ. Nah, untuk proses pelelehannya ya, melelehkan besi-besinya itu ya lagi-lagi makan energi lagi gitu. Nah, untungnya enaknya adalah kalau misalnya kita ada grafik ini gitu ya. Kalau misalnya besi-besi daur ulang, besi-besi yang recycled ya dari scrap dan segala macam gitu kan, itu bisa menggunakan electric arc furnace gitu ya. Jadi dipanaskannya nggak pakai gas gitu, nggak pakai bahan bakar, tapi pakai pakai konduksi listrik gitu loh. Jadi dilelehkan itu pakai di sini ada kayak semacam kumparan-kumparan besi gitu kan yang menimbulkan induksi elektromagnetik gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan panas ya, menggetarkan setiap partikel-partikel besi itu digetarin sampai panas banget dan akhirnya meleleh gitu kan. Nah, itu bisa pakai itu. Kenapa ya? Karena istilahnya baja-baja yang recycle itu kandungan karbonnya sudah lebih sedikit, jadi lebih mudah dilelehkan. Kita menggunakan electric arc furnace atau pakai oxygen furnace di sini, dilelehkan pakai pembakaran oksigen gitu. Nah, ya sehingga nanti lebih gampang mereka tinggal dari sini gitu ya, langsung dicor ya menjadi baja-baja profil di sini gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau baja-bajanya itu dibuat dari biji-besi, dari bahan-bahan alam yang masih kotor gitu loh, yang masih ada batunya lah, masih ada ya kotor lah gitu kan, istilahnya gitu tuh. Nah, itu menggunakan gas alam yang pembakaran itu nggak efektif gitu ya. Nah, pakai ada blast furnace di sini ya, pakai tanur yang panas di situ gitu kan. Nah, itu yang menjadi masalah kalau misalnya untuk pembuatan baja struktural di situ.
Oke, nah ini seharusnya di sini jadi apa? Jadi timbul dilema di sini. Pak, tadi kan katanya apa? Untuk salah satu caranya adalah untuk memperpanjang umur bangunan. Ya, kalau umur bangunan diperpanjang, jadi nggak perlu ada bangunan-bangunan baru, berarti recycle steel-nya nggak ada dong, Pak. Iya, iya, recycle steel nggak ada. Tapi recycle steel dari bangunan nggak ada. Tapi besi-besi daur ulang dari mobil, ya kan, dari otomotif, ya kan. Ya, mobil umurnya lebih pendek daripada bangunan dong. Itu bisa kita pakai di situ. Ya. In the end, pada akhirnya adalah kalau misalnya demand-nya itu bisa kita rendahkan, gitu, demand untuk apa? Bukan demand untuk bangunan ya, tapi demand untuk produksi bahan-bahan material ini yang dari sumber-sumber baru itu bisa kita tekan, itu akan sangat bermanfaat bagi lingkungan di situ, ya. Jadi gunakan tadi kita bicaranya itu jangan apa pemikirannya gitu ya, pemikirannya ketika bicara sustainability itu jangan jangan hanya kecil-kecil terkotak-kotak gitu loh. Oh yaudah, masalah di semen aja yang kita atasi, atau masalah di agregat aja kita atasi, atau masalah di baja aja kita atasi. Nggak bisa kayak begitu. Ya, kita mesti melihat tadi from cradle to cradle, kita lihat keseluruhannya di situ. Kita sebagai construction engineer mesti melihat dari mana kita dapat bahan-bahan material konstruksi kita. Gitu. Lalu bagaimana kita mengelola limbah kita? Apakah limbah-limbah hasil aktivitas kita itu bisa kita gunakan kembali? Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan sesungguhnya di situ. Nah, lalu bagaimana misalnya building operation kita itu menjadi ramah lingkungan? Adalah nanti green building di situ. Ya. Nah, untuk ke arah situ, nah saya mau bahas ini. Nih, satu contoh kasusnya nih ya. Ini contoh kasus commercial building yang bangunan kantor 3 lantai, bukan ini berarti bukan 3 lantai. Penelitian Khan dan kawan tahun 2019 kita di sini ya. Jadi ini penelitiannya, Mbak. Ini penelitiannya menurut saya ya, sederhana, tapi dampaknya keren. Dia ini si Khan dan nanti yang slide berikutnya ya. Mereka ini dalam tanda kutip ya, cuma menghitung volume beki gitu ya, volume beki sebuah bangunan. Ya, kan ketahuan tuh kayunya berapa, betonnya berapa, tulangannya berapa, ya kan, terus gelas, bata, cat dan segala macam itu kan kelihatan tuh berapa volumenya. Nah, hasil volumenya itu dikalikan dengan ada sebuah basis data database ya yang mencatat semua emisi gas karbon dioksida, emisi gas rumah kaca terkandung dan emisi dan energi terkandung dari setiap material itu, gitu lah. Ya. Oke, nah dari situ tuh, ya dari situ ketahuan tuh, oke berarti bangunan ini, ya bangunan komersial ini menghasilkan emisi gas karbon apa dalam proses konstruksinya menghasilkan emisi gas karbon sebesar from cradle to structure gitu, from cradle to site gitu dari apa produksi bahan-bahan materialnya sampai bangunan itu jadi itu menghasilkan emisi gas karbon sebesar sekian metrik ton. Gitu. Nah kita lihat di sini kasusnya nih steel ya baja di sini ya mungkin karena dia menggunakan banyak steel frame gitu ya jadi ada banyak apa konstruksi dari kolom baja dan balok baja gitu kan. Nah makanya dia apa dari 100% volume bangunan gitu ya 100% emisi gas emisi terkandung dari bangunan ini gitu ya itu 33%, 33,5% itu dikontribusikan dari besinya karena banyak menggunakan material besinya. Gitu. Nah kita lihat contoh kasus berikutnya nih. Nah ini ya dari paper sebenarnya sudah saya kasih minggu lalu gitu ya dari punya si Adi Tama dan Uda gitu kan. Nah ini untuk tipe 36 rumah sederhana tipe 36 rumah subsidi. Gitu. Nah dia lagi-lagi metodenya sama dari desain bangunan rumah sederhana tipe 36 gitu ya yang dia mungkin didapatkan dari proyek gitu kan. Nah itu dihitung tuh backing sama dia gitu untuk dicari embodied energy dari setiap material-material konstruksinya itu. Nah kelihatan tuh ternyata untuk rumah tipe 36 semen itu yang kontributor terbesar gitu. Semen itu kontributor terbesar untuk embodied karbonnya. Embodied energinya
semen bersaing sama batu bata. Batu bata lebih gede lagi ternyata di situ. Kenapa? Mungkin kalau pakai batu bata ada proses pembakarannya, itu yang bikin boros di situ, boros energi gitu. Ini penelitian menurut saya simple banget. Cukup cari data beki, entah cari atau bikin gitu ya dari sebuah bangunan, lalu dikalikan dengan basis data embodied energy dan embodied carbon yang tersedia gitu, yang ada berlaku internasional gitu, ada tuh hasil penelitian-penelitian juga gitu loh. Atau dihitung sendiri juga bisa gitu. Nah, ketahuan tuh satu rumah tipe 36 seperti ini berkontribusi seberapa besar terhadap kerusakan lingkungan. Ini baru satu rumah tipe 36. Gimana kalau misalnya bangunan apartemen 10 lantai, 20 lantai, 40 lantai. Itu, kebayang nggak tuh seberapa banyak ya embodied carbonnya dan embodied energinya. Ada nggak yang mau ngitung tuh? Ada nggak berani ngitung? Gitu. Menghitung tadi tuh embodied energy dan embodied carbon dari bangunan-bangunan tinggi seperti itu. Ya, apartemen, gedung kantor yang 40 lantai gitu kan. Apartemen 40 lantai, mall, itu cuma dari cradle to construct-nya itu, dari buayan material-material mentahnya itu sampai bangun itu terbangun. Belum menghitung sampai ke operasional. Ketika bangun itu sudah beroperasional gitu kan, pakai listriknya dari PLTU lagi-lagi, gitu kan, nggak pakai sumber-sumber energi terbarukan. Nah, itu nambah lagi dari situ dampak lingkungannya. Tuh. Nah, jadi to summarize, untuk merangkum aja, jelas di sini. Material batuan-batuan itu udah material yang paling sering dipakai untuk konstruksi, jadi itu memiliki dampak yang besar. Kan? Nah, oleh itu diperlukan inovasi teknologi material gitu ya, untuk mengurangi kadar-kadar material konstruksi bermasalah ini. Nah, namanya inovasi teknologi material itu nggak cuman nggak hanya sekedar ya, nggak hanya di sebatas mencari material-material limbah di produksi lain gitu kan, kayak tadi tuh steel slab, plastik, kaca atau kerang gitu kan dipakai untuk jadi bahan material baru. Nggak hanya sampai situ, itu bisa, tapi nggak hanya sampai situ, itu bisa juga menggunakan teknologi untuk bagaimana membuat desain yang lebih efektif, menggunakan BIM misalnya, ya kan? Atau pakai pendekatan green supply chain, bisa seperti itu. Pakai prefabricated material gitu kan, material pracetak. Nah, itu bisa tuh dikaji satu-satu. Kira-kira pendekatan mana ya, entah itu salah satu atau gabungan dari beberapa pendekatan itu yang bisa mengurangi embodied energy dan embodied carbon dari bahan-bahan konstruksi ini gitu. Nah, untuk itu ya silakan kalian baca lagi di setia ada further readings itu, kalian silakan lihat posting Google Classroom gitu kan, ada 3 jurnal bagus yang saya pakai di sini gitu kan, ada satu tesis doktoral gitu ya. Silakan kalian baca di situ ya. Yang favorit saya tuh si Aditya Mauda ini gitu. Simple banget tapi dampaknya keren gitu loh ya. Simple, penelitiannya sangat sederhana, cuman dampaknya tuh nggak sederhana dampaknya gitu. Silakan dibaca di situ ya. Oke, sampai sini tanyakan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, ya udah. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin pertanyaan belum ada sekarang, nanti silakan tanyakan di mana? Di Google Classroom gitu kan, atau nanti di di channel YouTube-nya gitu ya. Silakan bertanya saja gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih. Makasih.